Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada bab atau pembahasan tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan dan menetapkan kepada Allah sifat yang mulia, yaitu sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berkata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa fi riwayati Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit ziyadatun hasanah wa hiya allati akhbarana biha Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Muhallabi qala Amba'ana Abdullah bin Muhammad Ar-Razi qala Amba'ana Abu Uthman Muhammad bin Uthman bin Abi Suwaid qala Haddathana Abdurrahman yani Ibn al-Mubarak qala Haddathana Fudail bin Sulaiman an Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul ala abdun min ibadi yad'uni fastajiba lah wa ala
zalimun li nafsih yad'uni faghfiralah ala muqattarun alaihi rizquhu fayad'uni farzuqahu ala madlumun yadhkuruni fa'ansurahu ala anin yad'uni fa'afukkahu qal fayakunu dhalika ila ayat lu'ash subhu wa ya'lu ala kursiyihi. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa fi riwayati Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit ziyadatun hasanah. Dan di dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Ishaq bin Yahya dari Ubadah bin Samit ziyadatun hasanatun, yaitu ada tambahan-tambahan yang bagus, yang baik. Ya, ini ada lafaz-lafaz tambahan. Wa hiya allati akhbarana biha Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Muhallabi, yaitu riwayat yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Muhallabi, Muhallabi atau Mahallabi. Dia berkata, Amba'ana Abdullah bin Muhammad Ar-Razi telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Dia berkata, Amba'ana Abu Uthman Muhammad bin Uthman bin Abi Suwaid telah mengabarkan kepada kami Abu Uthman Muhammad bin Uthman bin Abi Suwaid. Qal, dia berkata, Haddatsana Abdurrahman, telah bercerita kepada kami Abdurrahman, yakni Ibn al-Mubarak. Yakni Abdurrahman yang dimaksudkan adalah Ibnu Mubarak. Qal, Ibnu Mubarak berkata, haddatsana Fudail bin Sulaiman an Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit. Ibnu Mubarak berkata, telah bercerita kepada kami Fudail bin Sulaiman dari Musa bin Uqbah dari Ishaq bin Yahya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir. Yaitu bahwa Allah yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, sembari Allah berfirman, ala abdun min ibadi yad'uni fa'astajibalah. Adakah hambaku yang dia berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya. Wa ala dhalimun li nafsih yad'uni fa'aghfiralah. Dan adakah seorang yang zalim, yang telah mendolimi dirinya, dia berdoa kepadaku sehingga aku ampuni. Ala muqattarun alaihi rizquhu. Adakah orang yang
apa tersendat rizkinya. Adakah orang yang ya tersendat rizkinya, macet rizkinya apa? Iya, iya. Ustadz Sandi, apa ini bahasa Indonesianya yang bagus? Ah, iya, naam. Fayad'uni farzuqahu. Ya, lalu dia berdoa kepadaku sehingga aku beri dia rizki. Ala madlumun yadhkuruni fa'ansurahu. Adakah orang yang terdolimi yang dia mengingatku, fa'ansurahu, sehingga aku ampuni dia. Ala anin yad'uni fa'afukkahu. Adakah orang yang kepayahan, terluntang-lanting, dia berdoa kepadaku sehingga fa'afukkahu, aku lapangkan dia. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari kalimat itu tadi hadits qudsi ya, kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, fayakunu kadzalika ila ayat lu'as subhu wa ya'lu ala kursihi. Hal itu terjadi terus seperti itu. Mulai dari sepertiga malam yang akhir itu, terus Allah berfirman begitu sampai datangnya waktu subuh. Wa ya'lu ala kursihi. Terus setelah itu Allah Subhanahu wa taala naik ke apa? Kursinya. Ya ikhwan, ini tambahan-tambahan ya daripada lafaz hadis yang menjadi pokok hadis pokok yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang secara sanad hadis ini masih diperbincangkan oleh para ulama, sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang apa? Dhaif. Yang tambahan-tambahan ini dhaif. Wa fi riwayati Abi Zubair an Jabir min tariq Marzuq Abi Bakar alladhi akhrajahu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mukhtasarah. Dan begitu pula ada di dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir melalui jalur Marzuq bin Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mukhtasarah, secara ringkas. Jadi ada Imam As-Sabuni mengisyaratkan bahwa ada hadis seperti yang kita bacakan itu juga dari jalan lain, yaitu riwayat Abu Zubair dari jalan Marzuq bin Abi Bakar. Ya, yaitu riwayat tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah secara ringkas. Tapi jalur riwayat Ibnu Khuzaimah ini juga dhaif ya. Dhaif dikatakan oleh sebagian ulama bahwa riwayat ini dhaif. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni, wa min tariq Ayub an Abi Zubair an Jabir
alladzi kharrajahu Al-Hasan bin Sufyan fi musnadihi. Dan juga diriwayatkan dari jalur Ayyub dari Abu Zubair dari Jabir yang dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan di dalam musnadnya. Itu riwayat yang semisal. Riwayat yang mana? Riwayat yang kita bacakan tadi, yaitu apa? Adakah hambaku yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan? Adakah hambaku yang orang yang mendolimi dirinya, dia berdoa lalu aku ampuni? Adakah orang yang tersendat rizkinya, dia berdoa lalu aku beri dia rizki? Ada orang yang terdolimi lalu dia mengingatku sehingga aku tolong dia? Adakah orang yang kepayahan lalu dia berdoa kepadaku sehingga aku lapangkan rizkinya? Begitu. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan di dalam musnad beliau. Ala kulli hal ya ikhwan, ya memang tidak dapat diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Hadis-hadis yang sahih. Naam, di mana perbedaan lafaz itu menunjukkan kepada kita tentang luasnya kasih sayang Allah dalam memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Orang yang terdolimi ditolong oleh Allah, orang yang kepayahan dimudahkan oleh Allah, orang yang memohon ampunan diampuni oleh Allah, dan seterusnya adalah merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmat Allah, niscaya kalian termasuk orang-orang yang apa? Rugi. Karena manusia ini semua di hadapan Allah itu rugi. Rugi manusia. Sebab itu Allah tabaraka wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam apa? Kerugian. Asalnya manusia rugi. Lalu Allah mengecualikan ada orang-orang yang keluar dari kerugian itu. Ada orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kerugian mereka. Yaitu siapa? Ya orang-orang yang diberikan karunia dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberikan karunia dan rahmat oleh Allah itu banyak sekali mereka, sifat-sifat mereka. Di antaranya orang-orang yang apa? Memohonkan ampunan di waktu sahur. Ya, orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang dia berpuasa, dia sholat dan seterusnya dari sifat-sifat yang disebutkan di antara sifat-sifat orang-orang mukmin. Ala kulli hal, hadis-hadis ini menetapkan bahwa yang berbicara ini benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang turun itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekuasaan Allah, bukan rahmat Allah, atau bukan perintah Allah. Kenapa? Ya karena kalau yang turun itu rahmat Allah, sangat tidak pantas untuk rahmat itu mengatakan adakah yang mau berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan kepada doanya. Adakah yang memohon ampunan kepadaku sehingga aku ampuni. Sangat tidak pantas. Iya. Mafhum ya? Baik. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sabuni menyebutkan wa min tariq Hisham Ad-Dastuwai an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari jalan Hisam, jalur Hisam Ad-Dastuwai
dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna asyiyata Arafah yanzilullahu fihi ila sama'id dunya. Sesungguhnya pada malam Arafah yaitu umumnya hari Arafah itu terjadi pada tanggal berapa ya kawan? 9 Dzulhijjah itu umumnya ya. Tapi yang jelas hari Arafah itu terjadi di Arafah. Iya. Ya tanggalnya itu ya sudah pasti tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan wilayah di mana orang berarafah. Nanti kalau ada perbedaan matla, masing-masing daerah bisa keliru atau berbeda dalam menentukan tanggal 9-nya. Karena ada perbedaan matla menurut sebahagian fuqaha. Iya. Menurut sebagian fuqaha. Cuma repotnya kalau matlaknya Indonesia dan Malaysia itu berbeda, sementara kita tinggal di Kalimantan perbatasan Malaysia. Repot nggak? Ya. Atau kita tinggal di Singapura perbatasan Batam. Perbedaannya bukan sehari lagi, 2 hari misalnya. Di Indonesia tanggal 9 hari Jumat, di Singapura tanggal 9 hari Ahad. Repot ya. Itulah repotnya perbedaan matla. Maka ikhwan nafiddin azani Allah wa iyyakum, sebab itu para ulama yang menganjurkan untuk mengikuti pemerintah, itu mereka sendiri tidak ada perbedaan mereka sendiri mempunyai pandangan tidak adanya perbedaan matla. Meskipun dalam kasus tertentu mereka menyarankan untuk mengikuti pemerintah. Seperti Al-Alama Albani dalam Tamamul Minnah. Begitu juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Semua mereka mengatakan tidak ada perbedaan matla. Tetapi Al-Imam Albani masih menyarankan untuk ikut pemerintah. Yaitu hanya saran supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi penyelisihan terhadap pemerintah, seolah-olah terjadi kekacauan, pembangkangan dan seterusnya. Ya, keributan dan lain-lain. Tetapi itu saran mereka. Asalnya mereka juga menetapkan bahwa tidak ada perbedaan matla. Dan Imam Ahmad Syakir menjelaskan ketika Nabi berdiri di Arafah dan Nabi berbicara tentang hari-hari Arafah, itu Nabi berada di Arafah. Nabi berada di mana? Arafah. Nabi enggak berada di Keranggan lalu Nabi bicara tentang malam itu dan hari itu serta tempat itu. Tapi Nabi berada di Arafah. Maka menurut Al-Imam Ahmad Syakir dikembalikan kepada di mana tempat Nabi berdiri dan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ala kulli hal itu khilaf fikih yang bukan pembahasan kita, tetapi Anda ingin katakan di sini adalah asyiyata Arafah, pada malam Arafah. Ya. Sesungguhnya pada malam Arafah itu yanzilullahu fihi ila sama'id dunya, Allah turun pada langit dunia, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama. Lalu Allah membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Wa yaqul, Allah berfirman kepada penduduk langit, unduru ila ibadi syu'than ghubran dahina ja'u min kulli fajjin amiq. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang kusut berdebu, dhahina ja'u min kulli fajjin amiq. Kepanasan, mereka datang dari berbagai tempat yang jauh. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku, datang semata-mata untuk mengharapkan rahmatku. Datang kemana ini? Datang ke Arafah, lakukan haji.
Walam yarau adabi, padahal mereka itu belum melihat adabku. Falam yura yaumun akthar atiqan minan nari min yaumi Arafah. Dan tidak ada hari di mana pembebasan paling banyak terjadi pembebasan dari neraka min yaumi Arafah, yang lebih daripada hari Arafah. Artinya pada hari Arafah itu hari di mana terjadi pembebasan dari neraka, yakni dikeluarkan manusia dari neraka. Naam. Yang dikeluarkan ini siapa? Yang keluar dari neraka itu siapa? Hah? Yang keluar dari neraka siapa? Hah? Muslim. Muslim dalam konteks umat Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau umat Nabi Ibrahim keluar enggak? Hah? Umat Nabi Nuh keluar enggak? Jadi jawaban yang paling baiknya adalah yang dikeluarkan dari neraka itu orang yang beriman. Orang ya Pak? Beriman. Dari kalangan umat-umat terdahulu sampai pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sanad hadis ini pun diperbincangkan oleh para ulama ya tentang kesahihannya. Yang jelas hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan sanadnya dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Tapi kita lihat di sini bahwa ya kalau tentang ya hadis-hadis yang berbicara tentang hari Arafah datang dalam hadis-hadis yang sahih ya. Datang dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, di mana di sini ada kalimat bahwa Allah itu membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Allah membanggakan manusia kepada apa? Khususnya di sini orang-orang yang beriman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk langit, yaitu kepada para malaikat-malaikat Allah. Satu hal yang ditangkap dari hadis ini bahwa sebab Allah membanggakan mereka itu adalah karena mereka datang melakukan ibadah haji dengan susah payah, berdebu, kusut, ya, mengharapkan rahmat Allah dalam keadaan mereka itu belum tahu bagaimana pedihnya azab. Maksudnya begini, seandainya seseorang itu dia menghindar dari sebuah siksaan karena dia sudah tahu besarnya siksaan itu, dia sudah lihat, sudah menyaksikan, lalu dia menghindar, itu wajar saja, ya, karena kita sudah melihat ya, ini bahaya, ini masya Allah, ini luar biasa siksanya, ini pedih, ini sakit, ini malapetaka, kita menghindar, itu wajar, tabiat manusia. Tapi ketika Anda menghindar dari sesuatu yang katanya adab siksa, tapi Anda nggak lihat, nah itu membutuhkan keimanan yang kuat, ya, membutuhkan keimanan yang kuat, sehingga bisa melakukan hal tersebut. Maka inilah yang kemudian menyebabkan Allah Tabaraka wa Ta'ala membanggakan mereka. Dan ikhwan, di sini disebutkan sifat-sifatnya, yaitu apa? Syu'than, ghubran, dohin, orang yang apa? Kusut, berdebu, ya, kepanasan. Ya, karena memang orang yang namanya musafir itu dia melakukan perjalanan safar, apalagi di zaman itu ya, itu penampilannya benar-benar kusut. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ya, di dalam hadis, rubba ash'ath akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang penampilannya kusut, berdebu, kalau dia meminta kepada Allah, dia bersumpah atas nama Allah, dia meminta, la abarrah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaannya tersebut. Padahal madfu' bil abwab, dia ditolak, tidak diterima.
Ya karena apa? Karena kusut penampilannya, berdebu, orang apa tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Lalu antum datang ke apa? Investor, datang begitu antum pakai apa? Sandal jepit, ya. Kemudian baju yang sudah kusut. Sebelum berbicara sama investor dia sudah nggak ada harapan. Ah ini siapa nih? Udah, gitu kan? Nah ini manusia datang dalam kondisi demikian. Ya manusia melihat dia benar-benar orang yang nggak nggak ada nilainya. Karena sudah kusut, berdebu, ya orang kayak ini apa yang mau diharapkan? Tapi apa? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah, yakni dia meminta dengan nama Allah, niscaya pasti Allah beri. Pasti Allah beri. Karena apa? Tingginya kedudukan dia, keimanannya, amal saleh yang dia bangun, kedekatannya dia dengan Allah tabaraka wa taala dan seterusnya. Nah, Allah memuji mereka-mereka ini yang datang beribadah kepada Allah dengan susah payah. Datang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala semata-mata mengharapkan rahmat Allah. Allah tabaraka wa taala memuji mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla. Dan Allah turun ke langit dunia pada malam hari Arafah. Pada malam hari Arafah. Warawah Hisham. Jadi di sini juga dalil ya. Dalil bahwa apa? Dalil bahwa yang turun ini bukan rahmat Allah atau bukan perintah Allah. Kenapa? Ya karena Allah membanggakan rahmat Allah di hadapan malaikat Allah untuk apa? Tidak ada faedah di situ. Iya. Allah membanggakan perintah Allah di hadapan malaikat Allah juga untuk apa? Tidak ada faedah. Iya. Mafhum ya ikhwan? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan penuh perjuangan, susah payah. Nah itu Allah banggakan mereka di hadapan Allah. Al jaza'u min jinsil amal. Semakin berat pengorbanan, maka semakin besar nilainya. Setiap orang itu dia berdagang dengan Allah. Dalam hakikat, dalam melakukan amal saleh itu dia berdagang dengan Allah. Nah perdagangan dengan Allah dalam melakukan amal saleh itu apabila niatnya bagus, ya, amalannya itu benar, dia terbebas dari kesyirikan, maka ini apa? Tijaratan lan tabura. Ya, perdagangan yang tidak ada ruginya. Perdagangan yang tidak ada ruginya. Bahkan dalam beberapa ayat Allah menyebutkan amalan-amalan besar itu dengan perdagangan. Misalnya begini ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang apa? Amalah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab Allah yang pedih. Perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Lalu ayat selanjutnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kalian apa? Tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Ini disebut sebagai apa? Perdagangan. Begitu pula seperti dalam ayat yang lain ya. Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusikum wa amwalikum atau amwalikum wa anfusikum. Mana penghafal Al-Quran ini? Ya, maklum kita kurang, kadang-kadang sudah lupa ya, urus ya banyaklah ya urusan ya, masih apa, perantauan ini banyak lupa Ustadz Sandi ya. Ya. Naam. Yaitu apa? Innallaha ashtara minal mu'minina. Innallaha ashtara minal mu'minina
bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, ya. Itu sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu apa? Harta dan diri mereka dengan apa? Bayarannya apa? Surga. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka terbunuh dan mereka membunuh. Jadi ala kulli hal syahidnya di sini Allah menyebutkan amalan ini sebagai apa? Perdagangan, sebagai jual beli di sisi Allah. Jadi hakikatnya manusia dalam kehidupan ini dia berdagang dengan Allah. Artinya apa? Berdagang dengan Allah itu amal-amal yang dia lakukan, yang dia bangun itu hakikatnya adalah dia berdagang dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan rahmatnya itu menilai amalan-amalan itu dengan surga. Amalan-amalan besar itu dengan surga. Maka haji yang mabrur surga, orang yang berjihad di jalan Allah juga nilainya surga. Apa seorang istri yang taat kepada suaminya dengan ketaatan yang benar karena menaati Allah juga adalah jaminannya harganya surga. Artinya Allah memberikan penilaian dengan surga bahwa itu amalan-amalan besar yang hakikatnya dia lakukan dengan susah payah itu dia tidak rugi. Dia tidak rugi di sisi Allah. Begitu. Itu yang ingin Ana sampaikan. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa rawah Hisham Ad-Dastuwai an Yahya ibni Abi Katsir an Hilal ibni Abi Maimunah an Atha ibni Yasar, yakni telah meriwayatkan warawah Hisham Ad-Dastuwai, Hisham Ad-Dastuwai meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Rifa'ah Al-Juhani, haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza madha thuluthul laili aw syatrul laili aw thuluthahu yanzilullahu ila samai dunya fayaqul, apabila telah berlalu sepertiga malam atau separuh malam atau 2/3-nya, maka Allah turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman, la as'alu an ibadi ghairi, aku tidak bertanya kepada tentang hamba-hambaku kepada selainku. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, barang siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Man yad'uni fa'astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Man yas'aluni u'tiyah, barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri. Hatta yanfajira subhu, hal itu terjadi terus sampai terbitnya waktu subuh. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini apa? Hadis yang sahih. Lagi-lagi ini riwayat yang menerangkan kepada kita tentang apa ya ikhwan? Tentang nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa? Dan keutamaan waktu tersebut ya. Keutamaan waktu separuh malam, sepertiga malam, 2/3 malam yang akhir, terus sampai waktu subuh. Maka ini juga sebenarnya motivasi ya, motivasi bagi kita supaya kita menghidupkan malam-malam tersebut ya, meminta hajat kita, berdoa, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu tersebut. Seorang muslim yang baik, yang selalu bermuhasabah, itu dia tidak tidur sepanjang hari ya. Kita ini kadang-kadang ba'da isya langsung pulang, tidur ngorok, nanti dia antum gimana, wah kan Nabi larang cerita-cerita ba'da isya ya. Memang benar sih cerita-cerita ba'da isya benar, tapi kan Nabi juga nggak suruh tidur dari ba'da isya sampai bangunnya subuh ya. Iya ikhwan. Nah, ala kulli hal, malam itu gunakan untuk beribadah kepada Allah. Malam itu gunakan untuk apa? Menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Hajat kita kepada Allah ini banyak sekali. Hajat kita kepada Allah itu banyak sekali. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan apa? Jadilah orang yang doakan saudara kita, teman kita di malam hari. Dia akan melembutkan hati kita. Bagaimana
perhatian kita kepada teman kita. Ya, kita ini kadang-kadang dalam urusan dunia bergaul baik sekali, tapi tidak pernah satu saat pun kita mengkhususkan doa kita untuk saudara kita. Paling sekedar ya jazakallah khair, ya itu doa sebenarnya. Tetapi yang kita inginkan adalah doa yang khusus, ya, menunjukkan bahwa kebaikan kita terhadap saudara kita, terhadap teman kita, perhatian kita terhadap keselamatan, ya, karib kita dan seterusnya. Nah, taib ilahuna ya ikhwan. A'azzani Allah wa iyyakum, kita cukupkan di sini. Kita masih berada pada ya pembacaan hadis-hadis tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.